Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel kami yaitu Bujudawi Sore ini. Jangan lupa yang belum subscribe dahulu. Nah, hari ini saya akan membahas pretest TPG 2022 sesuai kisi-kisi dari PGSD yaitu guru kelas SD. Submateri di sini adalah metode sejarah. Kisi-kisi untuk nomor 65 dengan materi waktu keberlanjutan dan perubahan dengan submateri yaitu metode sejarah berdasarkan heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan kisah sejarah dan konsep keberlanjutan. Indikatornya adalah disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya. Jadi level kognitifnya ini adalah C4 dan 5. Jadi teman-teman ini nanti kita bisa mengevaluasi dan mensintesis ya. Jadi kalau C4 dan 5. Soal yang pertama. Pada tahap akhir penelitian sejarah, seorang sejarawan harus menuangkan kemampuannya ke dalam suatu penulisan yang lazim disebut A. Historiografi, B. Verifikasi, C. Skripsi, D. Novel, E. Heuristik. Jawabannya adalah A. Historiografi. Pembahasannya, jadi urutan metode sejarah adalah tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi ingat akronim ya dari HECRI. Nah, He di sini adalah heuristik. KR di sini adalah kritik, I interpretasi, dan historiografi. HECRI seperti itu. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Tahapan metode sejarah yang pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Metode yang pertama dalam meneliti sejarah adalah heuristik ini, yakni proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Sumber sejarah ini bisa dalam banyak bentuk yang bisa dianalisis untuk merangkum peristiwa di masa lalu detailnya seperti apa. Jadi secara umum, sumber yang digunakan dan bisa diterima dalam meneliti sebuah sejarah ada 3. Yang pertama adalah lisan. Sumber secara lisan berupa hasil wawancara dengan mereka yang mengalami peristiwa sejarah secara langsung. Misalnya, peneliti ingin meneliti sejarah kerusuhan di tahun 98. Maka bisa mewawancara sejumlah mahasiswa yang ikut dalam kerusuhan tersebut. Yang kedua, sumber tulisan. Merupakan sumber sejarah dalam bentuk tulisan, baik itu berbentuk buku harian, surat kabar, laporan, dan lain sebagainya. Sumber tulisan atau sumber tulisan tertulis mencakup semua catatan terkait sesuatu peristiwa sejarah yang sedang dialami. Yang ketiga adalah sumber benda. Merupakan sumber sejarah berbentuk benda yang berisi bukti suatu peristiwa dalam sejarah yang diteliti. Benda bersejarah ini memiliki fisik dan kemudian menjadi bukti terjadinya peristiwa sejarah sekaligus mampu menceritakan peristiwa sejarah tersebut. Contohnya adalah candi, perkakas rumah tangga, perhiasan, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua adalah verifikasi atau kritik sejarah. Metode kedua ini disebut sebagai kritik sejarah.
Pada metode ini, peneliti akan mulai menyaring semua sumber sejarah yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan. Tujuannya adalah mendapatkan sumber sejarah paling valid agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang berkualitas. Verifikasi sumber memiliki dua jenis, yaitu verifikasi internal. Jenis yang pertama adalah verifikasi internal, yakni proses menentukan kualitas atau keaslian sumber sejarah dengan melihat isi sumber. Dilihat dari sumber sifat sejarah, apakah resmi atau tidak, latar belakang penulis sumber sejarah, dan membandingkan isi sumber dengan sumber lainnya. Verifikasi eksternal, yaitu proses menguji keaslian sumber sejarah dengan fokus melihat pada bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun sumber sejarah tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi. Metode ketiga ini adalah proses menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah yang sudah terverifikasi. Sumber sejarah ini perlu dipahami dan dibaca dengan seksama agar punya gambaran jelas mengenai suatu proses peristiwa bersejarah. Dalam proses ini, peneliti perlu memiliki pemikiran yang objektif dan rasional, sehingga dalam menafsirkan sumber sejarah tidak ada kemungkinan peneliti mengembangkan cerita hasil imajinasi. Semua didasarkan pada isi dari sumber sejarah yang didapatkan. Yang keempat adalah historiografi atau penulisan. Metode berikutnya ini adalah proses penulisan sejarah dengan mengandalkan semua informasi dan data yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan dan terverifikasi. Pada tahap akhir ini, peneliti perlu menulis hasil penelitian sejarah dengan baik dan benar, yakni dengan memperhatikan bahasa dan format penulisan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, memiliki konsistensi penulisan, tanda baca, dan istilah yang baik, bisa menggunakan istilah tertentu selama berada di konteks permasalahan yang sesuai. Soal selanjutnya, seorang sejarawan sedang meneliti sebuah peristiwa sosial di masa lalu tentang terjadinya penyerobotan lahan petani oleh para pengusaha berdasarkan dokumen-dokumen Badan Pertahanan Nasional, dokumen pengadilan, dan koran hasil liputan jurnalis yang menyaksikan peristiwa penyerobotan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut secara sifat dapat dimasukkan ke dalam sumber A. Benda, B. Sekunder, C. Lisan, D. Tertulis, E. Primer. Simpan jawabannya ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah E. Primer. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum pembahasan, kita cari kata kuncinya di sini adalah dokumen-dokumen. Nah, sekarang kita bahas pembahasannya. Jadi, sumber primer ini adalah sumber sejarah yang asli atau sumber sejarah yang didapatkan langsung dari pihak yang mengalami peristiwa sejarah. Jadi, tadi dari dokumen-dokumennya. Jadi, asli. Bentuknya adalah dokumen tertulis dan hasil wawancara. Hasil wawancara bisa dalam bentuk rekaman suara maupun rekaman video, di mana pelaku sejarah menjadi narasumber dalam wawancara tersebut, sehingga apa yang disampaikan selama wawancara adalah sesuai dengan kejadian asli saat peristiwa terjadi. Sumber primer juga bisa dalam bentuk catatan sejarah dan benda. Jika benda, maka bisa dalam bentuk sebuah keris yang dibuat langsung oleh empu di masa kerajaan Indonesia, bisa juga dalam bentuk koin atau mata uang kuno yang pernah berlaku di suatu masa. Koin atau mata uang ini kemudian menjadi sumber sejarah primer karena benar-benar ada dan berlaku di masa lampau. Sumber primer sebagaimana yang dijelaskan di awal menjadi sumber prioritas para peneliti, karena lebih valid. Mendapatkannya menuntut peneliti untuk melakukan upaya atau suatu usaha lebih keras karena memang tidak mudah untuk didapatkan.
Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah masa lalu yang berbentuk tulisan. Biasanya ditulis setelah suatu peristiwa terjadi atau selesai peristiwa terjadi, sehingga sumber sekunder ini umum sekali ditemukan dalam bentuk tulisan. Adapun contohnya adalah suatu buku atau artikel ilmiah dan juga biografi. Tidak tertutup kemungkinan di era digital ini adalah dalam bentuk video. Misalnya dengan menonton film dokumenter, bisa dijadikan sebagai sumber sekunder penelitian sejarah. Soal selanjutnya, narasumber menceritakan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Narasumber memperoleh informasi tersebut berdasarkan penelitiannya mengenai peristiwa tersebut. Dengan demikian, secara singkat, sumber keterangan dari narasumber ini termasuk sumber A. Benda, B. Sekunder, C. Lisan, D. Tertulis, E. Primer. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah dia mendapatkannya dari narasumber. Jadi bukan dari dokumen asli. Jadi menurut pembahasan tadi, maka jawabannya adalah B. Sekunder. Soal selanjutnya, tahap-tahap penelitian sejarah adalah A. Heuristik historiografi, verifikasi dan interpretasi. B. Heuristik interpretasi, verifikasi dan historiografi. C. Heuristik kritik sumber interpretasi dan historiografi. D. Heuristik kritik sumber, verifikasi dan historiografi. E. Heuristik verifikasi, kritik sumber dan historiografi. Simpan jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah C. Ingat tadi adalah Hekli. Jadi di sini kalau teman-teman ingat ini adalah heuristik, ini adalah kritik sumber, ini bisa saja atau nama lainnya adalah verifikasi. I di sini adalah interpretasi, H di sini adalah historiografi. Jadi jawabannya adalah C.